Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, kenalin aku Dila, mahasiswa semester 5 Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Aku akan memberikan informasi yang menarik buat kalian nih. Pernah gak sih Sobat Biologi mendengarkan komentar teman atau kerabat dekat kalian lainnya mengenai kemiripan fisik kalian dengan anggota keluarga lainnya? Misalnya seperti ini nih, wah mata kamu tuh persis seperti ibu kamu ya, terus juga warna kulit kamu persis seperti dengan ayahmu, dan lain sebagainya. Mau tahu jawabannya? Yuk kita bahas tentang hal tersebut. Nah, persamaan dan perbedaan sifat maupun fisik yang diturunkan oleh orang tua ke anaknya atau keturunannya dipengaruhi oleh faktor genetika. Kira-kira apa yaitu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Sebelumnya, manusia itu tidak begitu kenal dengan pasti dan benar tentang konsep pewarisan sifat. Sampai pada akhirnya muncullah seorang biarawan dan ahli botani yang bernama Gregor Johann Mendel. Ia membawa pencerahan tentang hereditas atau pewarisan sifat melalui pembuktian prinsip dasar genetika. Pembuktian itu didasari lewat percobaan yang telah dilakukan. Lalu, dari hasil percobaan itu, ia merumuskan menjadi hukum pewarisan sifat yang dikenal sampai saat ini dengan hukum Mendel. Lalu, kira-kira apa ya yang dilakukan Mendel pada percobaan tersebut? Jadi gini, pada abad ke-19, Mendel melakukan percobaan dengan melakukan persilangan dengan menggunakan kacang ercis. Kemudian Mendel sengaja nih memilih beberapa kacang ercis dengan karakteristik yang berbeda-beda. Lalu ia juga melakukan percobaannya bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hukum Mendel ada dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kali ini yang akan kita bahas adalah hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi bebas. Hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Kemudian bunyi dari hukum Mendel 2 yaitu pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Terus juga hukum Mendel 2 ini bisa diamati melalui persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dua sifat yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat anakan yang dihasilkan apakah persis seperti induknya atau tidak. Oke, sekarang kita bahas nih percobaan Mendel dengan dua sifat yang berbeda. Jadi ia menyilangkan biji kuning dengan biji hijau. Biji bulat kuning dengan biji kisut hijau disebut dengan parietal pertama. Ia mengamati bahwa semua keturunan pertamanya menghasilkan biji bulat kuning. Artinya, sifat yang dominan dari dua biji induk tersebut adalah biji bulat kuning. Terus, Mendel melakukan penyerbukan sendiri pada keturunan yang pertama. Jadi, untuk parietal keduanya semuanya merupakan hasil dari keturunan yang pertama, yaitu biji bulat kuning. Ternyata pada keturunan yang kedua didapatlah bervariasi. Ia memperoleh 4 sifat yang berbeda, yaitu biji bulat kuning, biji bulat kuning, biji kisut kuning, terus biji bulat hijau dengan biji kisut hijau dengan rasio 9:3:3:1. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas mengenai teori atau konsep dasar pewarisan sifat tentang persilangan dihibrid ini, saya akan memberikan satu contoh soal mengenai soal persilangan dihibrid. Jadi di sini ada satu contoh soal mengenai persilangan dihibrid, soalnya yaitu biji bulat warna hijau disilangkan dengan biji lonjong warna merah, maka bentuk bulat hijau dengan alelnya tuh B besar lebih dominan daripada lonjong merah dengan alelnya tuh B ya, kecil. Jadi pertanyaannya, lakukanlah persilangan hingga mendapatkan hasil F2 dan tentukan nilai rasionya.
Untuk menjawab soal ini, pertama kita menentukan variabel pertama. Variabel pertama yaitu biji bulat warna hijau disilangkan dengan biji lonjong warna merah. Maka gamet yang dihasilkan yaitu karena di sini sama-sama memiliki gen dominan, maka B besar, H besar, di sini B kecil, H kecil. Setelah itu didapatlah hasil dari keturunan yang pertama, filialnya. Filial pertamanya B besar, B kecil, H besar, H kecil. Karena di sini didapatlah hasilnya biji bulat hijau, yaitu 100%. Setelah kita mendapatkan filial yang pertama, maka kita menentukanlah variabel yang kedua. Maka variabel keduanya ini didapat dari hasil keturunan yang pertama, disilangkan dengan sesamanya. Maka biji bulat hijaunya itu B besar, B kecil, H besar, H kecil disilangkan dengan sesamanya. Maka B besar, B kecil, H besar, H kecil. Setelah itu kita menentukan gamet yang kedua. Gamet yang kedua didapatlah B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Karena ini sama-sama memiliki sifat yang sama, maka kita tinggal melihat dari yang pertama ini. Maka B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Setelah itu kita menentukanlah F2-nya, karena kita mencari hasil dari F2. F2 sama dengan, kita membuat tabel dulu. Di sini ada gamet. Gametnya tuh yang ini tadi ya. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, dan B kecil, H kecil. Setelah itu kita menentukan juga gamet yang di sininya. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Nah, kemudian setelah itu kita mensilangkan semua gamet-gamet ini. Silangkanlah semuanya. Maka didapatlah hasilnya B besar, B besar, H besar, H besar, B besar, B besar, H besar, H kecil, B besar, B kecil, H besar, H besar, B besar, B kecil, H kecil, H besar, H kecil, kemudian B besar, B besar, H besar, H kecil, B besar, B besar, H besar, H kecil, H kecil, kemudian B besar, B kecil, H besar, H kecil, kemudian B besar, B kecil, H kecil, H kecil, B besar, B kecil, H besar, H besar, B besar, B besar, B kecil, H besar, H kecil, kemudian kemudian B kecil, B kecil, H besar, H besar, B kecil, B kecil, H kecil, H besar, H kecil, kemudian B besar,
B kecil, H besar, H kecil, kemudian B besar, B kecil, H kecil, kemudian B besar, B kecil, H besar, H kecil, dan yang terakhir B kecil, H kecil, H kecil. Nah, karena pada F2 diperoleh macam fenotip, maka fenotip yang didapatkan yaitu ada bulat hijau, yaitu sebanyak 9. Ini bulat hijau, nih ya. Kemudian didapatlah bulat merah, itu sebanyak 3. Terus kisut, maksudnya lonjong hijau sebanyak 3, dan yang terakhir yaitu lonjong merah. Lonjong merah sebanyak 1. Maka nilai rasionya ini didapatlah 9:3:3:1. F2 nya didapat ini, maka rasionya didapat ini 9:3:3:1. Baik, setelah kita membahas satu soal ini, nanti akan saya memberikan satu kuis kepada kalian agar kalian lebih memahami lagi mengenai konsep dasar pewarisan sifat dan persilangan dihibrid ini, agar kalian lebih memahaminya lagi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini kalian udah belajar tentang pewarisan sifat dan termasuk konsep dasar dari persilangan dihibrid. Gimana nih dengan percobaan yang udah dijelasin dengan singkat ini? Jadi lebih kebayangkan? Kalau begitu, aku ingin memberikan satu kuis kepada kalian agar kalian lebih memahami lagi tentang konsep dasar dari persilangan hibrid ini. Kalian boleh menjawab pertanyaan dari kuis ini di bawah kolom chat ini ya. Soal dari kuis ini yaitu persilangan antara semangka bulat hijau dengan semangka loncong kuning. Bentuk bulat dominan terhadap loncong dan warna hijau dominan terhadap warna kuning. Berapakah rasio fenotip 2 pada persilangan tersebut? A. 9:2:4:1. B. 9:3:3:1. C. 9:3:1:3. Yang D. 9:3:2:4. Jadi jawaban dari soal ini yaitu yang B, yaitu 9:3:3:1. Nah, jadi udah pada tahu kan kenapa sifat dan fisik kita bisa mirip dengan anggota keluarga kita sendiri? Jadi jangan pada bingung lagi ya. See you next time. Bye.